Media Vietnam melongo hingga meratapi nasib. Timnas Indonesia resmi lampaui rekor Golden State Warriors dengan kemenangan telak. Timnas Indonesia baru saja membuat kejutan besar yang membuat media Vietnam tercengang. Kemenangan telak yang diraih Indonesia kini resmi melampaui rekor legendaris Golden State Warriors. Simak reaksi mengejutkan media Vietnam yang tak bisa percaya dengan prestasi Garuda Muda ini. Sudah kalah diteriak-teriakin juga. Bahrain diteriaki mafia, Dragan Talajic ungkap alasan sesungguhnya. Teriakan mafia dari supporter Indonesia mengejutkan seluruh stadion, namun Dragan Talajic punya pandangannya sendiri. Apa yang sebenarnya dipikirkan sang pelatih usai kejadian tersebut? Jangan lewatkan tanggapan mengejutkan yang belum pernah dibocorkan sebelumnya. Live malam hari di RCTI. Jangan lewatkan pertandingan epik Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Siapkan diri untuk pertandingan penuh emosi malam ini. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi raksasa Asia, Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Saksikan pertarungan seru ini hanya di RCTI dan dukung Garuda Muda meraih kemenangan. Kalahkan Bahrain, Timnas Indonesia terima hadiah luar biasa dari FIFA, lebih besar dari Vietnam juara AFF. Siapa sangka kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain membawa kejutan besar dari FIFA. Hadiah yang diterima Indonesia bahkan lebih besar dan mewah dari Vietnam yang juara Piala AFF. Penasaran dengan hadiah fantastis ini? Simak selengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam melongo hingga meratapi nasib. Timnas Indonesia resmi lampaui rekor Golden State Warriors dengan kemenangan telak. Timnas Indonesia baru saja membuat kejutan besar yang membuat media Vietnam tercengang. Kemenangan telak yang diraih Indonesia kini resmi melampaui rekor legendaris Golden State Warriors. Simak reaksi mengejutkan media Vietnam yang tak bisa percaya dengan prestasi Garuda Muda ini. Media Vietnam ikut menyoroti kemenangan fantastis Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert atas Bahrain. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Patrick Kluivert menerapkan strategi yang berbeda dengan pertandingan kontra Australia. Hasilnya, Indonesia berhasil menekan dari awal laga berkat trio back Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ole Romani pun tak menyia-nyiakan kesempatan terus dengan menjebol gawang Bahrain pada menit ke-24. Hingga akhir laga, Indonesia masih unggul 1-0 atas Bahrain. Tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan 3 poin penting untuk menjaga asa sekaligus membuat persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini masih bertahan di peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi (10 poin). Sementara itu, media Vietnam ikut mengulas pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memang mendapat perhatian. Tak ayal setiap gebrakannya selalu menjadi sorotan media-media internasional dan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam. Bermain di kandang sendiri, media Vietnam mengatakan bahwa Indonesia berpeluang masuk babak playoff demi tiket Piala Dunia 2026. Mengulas artikel dengan judul "Tim Indonesia Menang Melampaui Rekor Tim Vietnam Membuka Peluang Tampil di Piala Dunia". Berdasarkan statistik di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno
SUGBK, tim Indonesia hanya menguasai bola 42% di babak pertama dan 47% di babak kedua, lebih rendah dibanding Bahrain. Namun, tim tuan rumah memiliki total 7 tembakan. 3 di antaranya tepat sasaran, yang lebih efektif daripada tim tandang yang melakukan 8 tembakan tetapi hanya 1 yang tepat sasaran. Tulis Soha. Kemenangan Indonesia juga secara resmi melampaui rekor tim nasional Vietnam yang pernah bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia kini mengantongi 9 poin dari 8 pertandingan yang dijalani di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah poin ini jauh melampaui pencapaian sebelumnya yang diraih oleh Vietnam saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu hanya mampu meraih 4 poin dari 10 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang penting, kemenangan ini membantu Indonesia naik ke posisi keempat di grup C di atas Bahrain dan Cina dalam kurung, keduanya dengan 6 poin, tulis Soha. Pada laga selanjutnya, andai saja skuad tim Garuda mampu mengalahkan Cina pada bulan Juni nanti, tim Indonesia dipastikan akan finish di posisi keempat grup dan berhak lolos ke babak playoff untuk memperebutkan satu tempat di Piala Dunia 2026. Sudah kalah diteriak-teriakin juga. Bahrain diteriaki mafia, Dragan Talajic ungkap alasan sesungguhnya. Teriakan mafia dari supporter Indonesia mengejutkan seluruh stadion, namun Dragan Talajic punya pandangannya sendiri. Apa yang sebenarnya dipikirkan sang pelatih usai kejadian tersebut? Jangan lewatkan tanggapan mengejutkan yang belum pernah dibocorkan sebelumnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan tanggapannya setelah diteriaki mafia oleh supporter timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu menilai ini hal lumrah dalam dunia sepak bola. Teriakan mafia sudah dilontarkan supporter timnas Indonesia saat Bahrain memasuki lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Puncaknya tersaji saat Bahrain menjalani pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Dragan Talajic sampai melakukan gestur memutar dengan tangan di atas setelah mendengar kalimat mafia dari supporter timnas Indonesia. Mafia itu diucapkan karena kekesalan supporter timnas Indonesia yang dimana tim Merah Putih gagal menang atas Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain. Rifah, 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia yang sudah unggul 2-1 atas Bahrain harus kemasukan gol di menit-menit akhir pada menit ke-9 sehingga skor berubah menjadi 2-2. Padahal wasit hanya memberikan tambahan waktu 6 menit saja. Kata Dragan Talajic, ia tidak marah mendengar kalimat mafia itu. Ia bahkan memuji atmosfer SUGBK yang dipenuhi oleh 69.000 supporter timnas Indonesia. Tidak, suasana di sini bagus dan semuanya oke. Kami senang bisa bermain di stadion yang penuh supporter, kata Dragan Talajic. Dragan Talajic hanya kesal kepada supporter timnas Indonesia di SUGBK. Ia menilai supporter timnas Indonesia tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain saat diputar sebelum pertandingan.
Dragan Talajic menilai supporter timnas Indonesia tidak diam saat lagu kebangsaan Bahrain dimainkan. Suasana berisik di dalam SUGBK membuatnya marah. Saya harus bicara. Saya minta maaf sama supporter Indonesia karena ini tidak benar. Tapi semuanya oke, kata Dragan Talajic. Kata Dragan Talajic, timnas Indonesia bermain bagus dalam laga melawan Bahrain. Gol yang diciptakan oleh Romeni yang membawa timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain juga indah. Gol mereka datang karena kesalahan kami. Kami menciptakan beberapa peluang juga tapi tidak gol. Babak pertama timnas Indonesia lebih baik dari kami tapi tidak di babak kedua. Mungkin sebenarnya hasil imbang yang terbaik tapi ini yang terjadi. Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia, tutup Dragan Talajic. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the Live malam hari di RCTI. Jangan lewatkan pertandingan epik timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Siapkan diri untuk pertandingan penuh emosi malam ini. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi raksasa Asia, Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Saksikan pertarungan seru ini hanya di RCTI dan dukung Garuda Muda meraih kemenangan. Jadwal tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025 dapat Anda ketahui di video ini. Pertemuan itu merupakan laga pembuka grup C yang berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ya, Piala Asia U17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Dalam turnamen itu, timnas Indonesia U17 tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. 1. Berharap dukungan fans Garuda. Setelah mendukung timnas Indonesia senior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, selanjutnya fans Garuda bisa memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U17. Sebab dukungan para supporter memang dinantikan oleh para bintang muda asuhan Nova Arianto tersebut. Apalagi target timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 adalah lolos fase grup. Untuk bisa mewujudkan target itu, maka Evandra Florasta dan kawan-kawan wajib finish 2 besar di grup C tersebut. Andai itu terjadi, timnas Indonesia U17 tak hanya lolos grup C dan bermain di babak perempat final saja. Namun Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. 2. Pesan Erick Thohir. Lolos fase grup dan mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025 memang menjadi target yang diberikan Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir kepada timnas Indonesia U17. Untuk bisa mewujudkan target itu, Erick Thohir pun memberikan 3 pesan untuk skuad asuhan Nova Arianto. Saya pesan 3 hal. Apapun pressure bebannya, kalian harus berani pikul. Itulah yang membedakan yang namanya juara dan yang kalahan, ujar Erick dalam akun Instagramnya. Yang kedua, kalian harus beberapa hari ke depan nggak ada sosial media. Memang harus fokus. Yang ketiga, saya berharap kalian harus teamwork, bukan individu, tambahnya.
Untuk bisa lolos, Erik juga berharap timnas Indonesia U17 tidak gentar menghadapi lawan-lawan mereka di Piala Asia U17 2025. Apapun bisa terjadi. Setiap pertandingan di grup itu penting. Mereka tim besar tapi kita harus lebih besar dari mereka, tutup Erik. Berikut jadwal timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kalahkan Bahrain, timnas Indonesia terima hadiah luar biasa dari FIFA, lebih besar dari Vietnam juara AFF. Siapa sangka kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain membawa kejutan besar dari FIFA. Hadiah yang diterima Indonesia bahkan lebih besar dan mewah dari Vietnam yang juara Piala AFF. Penasaran dengan hadiah fantastis ini? Simak selengkapnya di sini. Hadiah besar diberikan FIFA buat timnas Indonesia usai kalahkan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan mampu melebihi pencapaian Vietnam saat juara Piala AFF 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil raih poin penuh ketika menjamu Bahrain dalam matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Lalu skuad Garuda menang tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal timnas Indonesia di pertandingan ini dicetak oleh Ole Romenyi pada menit 24 usai memaksimalkan umpan Marcelino Ferdinand. Hasil ini membuat timnas Indonesia bertahan di urutan 4 klasemen grup C dengan torehan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert tersebut hanya berjarak 4 angka dari Australia di urutan 2 atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 2 laga terakhir, peluang timnas Indonesia amankan posisi runner-up atau lolos ke putaran 4 masih sangat terbuka lebar. Tak hanya membawa timnas Indonesia kian berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Bahrain kemarin juga membuat skuad Garuda mendapat hadiah fantastis dari FIFA. Dilansir dari laporan footballstripranking.com disebutkan bahwa kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia mendapat tambahan 16.58 poin. Bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam saat menjuarai Piala AFF 2024 lalu, jumlah poin FIFA timnas Indonesia jauh lebih tinggi. Masih dari laporan footballstripranking.com disebutkan bahwa Vietnam meraih 13,89 poin FIFA usai merengkuh gelar juara Piala AFF 2024. Padahal untuk meraih gelar juara tersebut, Vietnam harus lalui 8 pertandingan mulai dari penyisihan grup hingga 2 leg pada babak semifinal dan final. Sementara itu, tambahan poin setelah mengalahkan kemarin membuat timnas Indonesia melejit naik 4 peringkat di ranking FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan 123 FIFA dengan perolehan 1142,83 poin. Di level ASEAN Squad, Garuda kini berada di urutan ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Thailand jadi tim ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi saat ini, yakni di urutan 99. Sementara Vietnam berada di urutan 109 dengan perolehan 1183,82 poin.